Putri Presiden Soeharto Siti Hediati Haryadi Titik Soeharto buka suara terkait pro kontra pengangkatan ayahnya sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Prabowo Subianto. Titik mengatakan sebagai negara demokrasi, pro kontra hal yang wajar, termasuk pengangkatan ayahnya sebagai pahlawan nasional. Meski demikian, masih banyak masyarakat yang mendukung ayahnya mendapat gelar tersebut. Politisi Partai Gerindra ini mengatakan bahwa banyak peninggalan Soeharto yang masih bisa dirasakan dampaknya sampai saat ini, termasuk program Gogoh Rancah atau GORA yang pernah diterapkan di NTB sehingga sampai ini bisa menjadi daerah lumbung pangan nasional. Selain program tersebut, banyak bendungan yang dibangun era Soeharto yang juga dampaknya bisa dirasakan, sehingga daerah kering bisa menjadi penghasil padi untuk menopang pangan nasional. Titik juga menegaskan, meski pro kontra pengangkatan Soeharto ini bergulir, namun tidak mempengaruhi keluarga cendana. Bagi dia dan keluarga, Soeharnoto tetap pahlawan di mata keluarga. Soeharto merupakan satu dari 10 tokoh di Indonesia yang mendapatkan gelar pahlawan nasional pada momentum Hari Pahlawan tahun 2025, termasuk tokoh NTB Sultan Muhammad Salahuddin atau Sultan Bima ke-14. Ya, jadi mana teman-teman yang lainnya dari Komisi 4? Kami dari Komisi 4 dalam rangka revisi Undang-Undang Pangan ini ingin mendapatkan masukan-masukan dari daerah. Nah, kami melakukan kunjungan ke NTB ini tadi mendapatkan masukan-masukan banyak yang bisa kita gunakan untuk bahan-bahan revisi Undang-Undang ini. Poinnya, Bu? Poinnya tadi kita dapat macam-macam ya dari juga kita mengharapkan tadi kemarin kita udah ke Bulog terus ke balai benih ya gitu. Kami minta ke pemerintah daerah. Balai benih ini yang sudah didirikan tahun 80-an, 70-an malahan ya, 70-an. Nah itu masih bagus, tapi kurang perawatan. Nah minta supaya pemerintah daerah memberikan perhatiannya supaya itu dibagusin lagi, dibersihin, diberdayakan lagi karena ini sumber dari bibit-bibit daripada ikan ini yang disebar ke seluruh NTB. Jadi supaya dibersihkan, dibaguskan lagi. Kemudian juga mengenai gudang Bulog yang kita tinjau kemarin, gudang itu juga dibangun di Jalan Pak Harto dulu. Bagus, masih kokoh. Tapi sebelahnya tiba-tiba ada TPA. Nah, TPA itu kita lihat waktu kita masuk aja baunya sudah menyengat. Nah, ini kan kurang higienis untuk beras yang disimpan di situ. Sedangkan beras ini adalah nanti juga untuk konsumsi masyarakat NTB gitu. Jadi supaya diperhatikan gimana caranya supaya mungkin TPA ini direlokasi di tempat yang lain seperti itu. Maksudnya TPSD Sabubaya yang dilihat itu? Yang kemarin kita pergi itu ya. Kota Mataram. Iya, Kota Mataram. Kemudian juga di sini produksi sapi melimpah ya, bagus gitu. Jadi untuk nanti bisa swasembada daging mungkin bisa ditingkatkan lagi ini produksi sapi-sapi di sini, lebih diperhatikan lagi oleh Kementerian Pusat supaya NTB ini bisa sebagai lumbung daging nasional. Solusi terkait dengan tadi alih fungsi lahan seperti apa? Alih fungsi lahan juga kita minta perhatian ke pemerintah daerah. Jadi supaya tata ruangnya diperhatikan lagi, tuh, jangan di daerah boleh pembangunan itu ditingkatkan, tapi di daerah jangan dibangun di tanah-tanah subur, di tanah-tanah yang produktif gitu. Dibangunnya di tempat yang di tanah-tanah yang kurang produktif.
perlawanan Presiden Soeharto. Udah lewat itu, udah Gimana dapat. pendapat Ibu sebagai Pro kontra boleh-boleh aja, nggak apa-apa. Itu saya rasa ini negara demokrasi ya, mau pro kontra. Tapi yang penting masyarakat banyak, rakyat banyak, mayoritas rakyat Indonesia menginginkan bahwa Presiden kedua Republik Indonesia mendapat penghargaan, dihargai. Itu saya rasa udah jelas terang benderang gitu ya, nggak usah kita ragukan lagi. Ya, kan banyak makasih. peninggalan Pak Hape. Nah, itu udah jelas. Apa ya, sudah jelas di NTB sendiri ya, di NTB yang paling jelas. Ada padi Bogor Ancah dulu bagaimana NTB daerah kering bisa jadi sekarang lumbung padi nasional. Paling banyak bendungan di Indonesia, Dan paling banyak bendungan paling banyak dibangun di NTB. Dari daerah kering jadi daerah subur, jadi lumbung padi, pabrik-pabrik dan sebagainya. Pokoknya yang jelas di NTB itu dari daerah kering jadi lumbung padi, ya Pak. Itu kan berkat dari pertanian dan bendungan-bendungan yang ada itu. Saluran-saluran irigasi dirasakan semua oleh masyarakat NTB. Saya rasa mayoritas masyarakat NTB menginginkan Pak Harto sebagai dapat gelar pahlawan nasional. Berarti yang kontra tidak akan mempengaruhi keluarga Tidak ada. Buat kami Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.